Mungkin kita nyapa Kak Nafada dulu ya. Halo Kak Nafada. Halo Wiki Kak, selamat Bang. malam. Oke, selamat malam Kak Novada. Halo, salam kenal Kakak. Kak Rahma. Oke, mohon izin untuk pembukaan dulu ya Kak Novada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, eh, materi tema pada hari ini yaitu ada start daring to try new things to science more on your own ground. Oke, untuk coaching kali ini kita temanya adalah start daring to try new things to shine more on your own crown ya. Nah, ini dia. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap aku Nafada Syafaatul Uma. Nafada terserah pokoknya, asal jangan manggil sayang. Nanti takutnya jadi sayang beneran gitu ya. Nanti pas udah sayang, ujung-ujungnya ditinggal gitu ya. Oke, bercanda. Kemudian aku sekarang lagi intern di Kita Lulus, di PT Kita Lulus. Kemudian aku juga sebagai konten kreator di TikTok maupun di Instagram di bidang edukasi. Jadi mungkin nanti kita bisa mutualan ya, teman-teman. Boleh banget kita mutualan gitu di akhir nanti. Kemudian aku juga sebagai presenter di Dakwah TV Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan saat ini aku juga sebagai mahasiswa aktif semester 5 Prodi Islamic Broadcasting di UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, aku seneng banget nih hari ini karena bisa ketemu sama teman-teman Duta Inspirasi gitu ya. Ini dari Sabang sampai Merauke. Definisi bener-bener wah gitu. Keren banget bisa kenal sama teman-teman 34 provinsi yang keren-keren ini Duta Inspirasi gitu ya. Aku seneng banget pas waktu dihubungin sama Kak Uca diminta untuk ngadain session sharing bareng kalian. Jadi aku langsung excited gitu ya teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa sedikit pencapaian aku di dari 2021 kemarin ya. Kemudian di bawah juga ada sosial media aku, Nafada Syafa, dan LinkedIn aku. Nanti boleh banget kita connection bareng dan ada akun TikTok aku juga. Namanya Nafada Syafa terus ya. Oke, kita next. Nah, sebelum itu, sebelum kita lanjut ke materi kita, ke poin materi kita, aku pengen cerita sedikit nih teman-teman, supaya kalian juga bisa sharing nanti ya, terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Jadi, aku itu ngisi materi atau ngisi speaker dari usia 17 tahun gitu ya. Usia 17 tahun itu aku masih kayak bocil kematian banget gitu. Tapi aku udah diminta untuk jadi speaker. Di situ bener-bener overthinking pikiran aku segala macem. Bener-bener bocil kematian teman-teman. Udah aku mini banget gitu ya. Terus kayak ya gitu nggak ada tua-tuanya wajahnya. Terus kemudian di situ aku langsung ngerasa masa aku bisa nggak ya kira-kira aku mampu nggak ya gitu pasti kan kalau misalkan kita mencoba hal-hal yang baru gitu tentunya kita akan merasa takut kita akan merasa gimana sih kalau misalkan aku nanti gagal terus ditawain sama banyak orang gimana kalau misalkan nanti aku gagal terus tiba-tiba aku gemetar di depan kayak gitu kan pasti segala macam overthinking udah banyak banget nih di kepala kita gitu bukan cuman aku jadi itu aku di waktu umur 17 tahun pertama kali ngisi speaker di waktu SMA sekitar 30 sampai 40 acara as a speaker gitu dari Januari sampai Mei kemarin kemudian pertama kali aku ngisi itu waktu aku semester 2 di acara Expo Kampus Duta Genre Sulawesi. Aku itu diundang secara langsung untuk menjadi speaker gitu. Ketika aku 17 tahun itu, aku diminta menjadi materi secara online. Jadi masih bisa gitu ya. Kita nyontek-nyontek dikit, kemudian lihat catatan dikit gitu.
Tapi pas waktu diminta menjadi pemateri offline, aku bener-bener nggak tahu harus ngapain, gimana nih, aku deg-degan gitu. Aku langsung insecure segala macem, udah semuanya di overthinkingin gitu. Aku mikir dalam diri aku bisa nggak ya kira-kira I'm good enough nggak ya? Apakah aku cukup yakin untuk menjadi pemateri dari mereka semua? Sedangkan mereka itu umurnya ada yang di atas aku gitu. Kayaknya nggak bisa deh gitu. Tapi di saat itu aku sadar bahwa ini bukan hanya tentang umur gitu, tapi ini tentang kapabilitas dan mindset. Percuma kalau misalkan umur kita udah lebih dewasa gitu ya. Tapi kalau misalkan mindset kita tetap stuck di situ-situ aja, maka kita nggak bakalan bisa. Jadi sebisa mungkin teman-teman, kalau misalkan ada kesempatan, ada opportunity, ada kepercayaan atau trust dari orang lain kepada kita, silahkan diambil ya. Silahkan dijalanin gitu. Meskipun itu hal baru, silahkan dicoba dulu gitu. Jangan bilang, aduh aku nggak bisa deh kayaknya, aku takut banget soalnya aku demam panggung, nggak bisa aku kalau misalkan nanti jadi speaker gitu. Coba aja aku dulu kayak gitu, aku nolak permintaan pemateri untuk menjadi pemateri. Pasti aku nggak bakalan bisa nih sharing-sharing bareng sama kalian malam ini gitu. Dan aku nggak bakalan bisa untuk mengambil job-job speaker sampai ada di titik ini gitu, karena kalau misalkan aku nggak mencoba, nggak berani mencoba, dan itu waktu itu aku nolak. Nggak ada wawasan baru dan pengalaman baru yang bisa aku jadiin, wah ini nih kayaknya cocok untuk aku gitu. Kayaknya aku seneng deh kalau misalkan aku ketemu banyak orang, kemudian aku ngobrol. Dan obrolan aku itu benar-benar berbobot gitu. Nggak hanya dari obrolan-obrolan biasa atau obrolan-obrolan angin semata yang nggak ada isinya gitu. Tapi yang benar-benar ada isinya dan saling sharing bareng teman-teman yang lain gitu. Jadi selain aku bisa sharing sama teman-teman, aku juga bisa mendapatkan ilmu baru gitu dari orang-orang yang aku temuin, dari orang-orang yang aku ajak sharing gitu. Jadi di situ ya teman-teman poinnya, kalau misalkan ada kesempatan, ada opportunity, ada kepercayaan dari orang lain kepada diri kita, silahkan ambil. Misalkan nih, Kak Hafiz diminta untuk menjadi MC atau diminta untuk menjadi moderator. Silahkan diambil gitu. Kapan lagi? Karena seperti kata Pata bilang, kesempatan itu nggak bakalan datang dua kali. Jadi sekali kesempatan itu datang, silahkan diambil, silahkan dicoba. Meskipun kita itu belum yakin sama diri kita bisa nggak ya gitu. Kita mampu nggak ya untuk melakukan hal ini gitu. Silahkan beranjak dari zona nyaman, teman-teman. Jadi jangan terlalu enak ya mentang-mentang aku udah enak hidup kayak gini, kayaknya nggak perlu tantangan lagi deh, aku takut nanti kalau misalkan ada tantangan malah menyusahkan hidup aku. Jangan teman-teman, malah tantangan itu yang membuat diri kita itu untuk terus berkembang dan punya mindset open minded gitu. Oke, boleh di next selanjutnya. Nah, ini Fortis Fortuna Adiufat. Keberuntungan hanya berpihak kepada mereka yang mempunyai keberanian. Keberanian dalam mengambil langkah, keberanian untuk berproses, keberanian untuk maju, keberanian untuk start lebih awal gitu ya. Aku juga cerita nih sedikit dulu sebelum aku ikut ajang-ajang duta segala macam lah gitu. Mulai dari duta, sekarang aku memegang amanah menjadi Putri Pemberdayaan Jawa Timur. Kemudian tahun 2021 itu aku diamanahi sebagai Duta Lingkungan Jawa Timur. Dan yang pertama kali aku ikut duta-dutaan itu berawal dari aku ikut duta genre BKKBN teman-teman. Di situ aku pertama kalinya ikut ajang duta tanpa pengalaman apapun, tanpa relasi dan segala macam. Jadi di situ aku benar-benar usaha dari nol teman-teman. Duta genre Pamekasan, aku inget banget, kalau aku pasti ingat itu kayak ya Allah, bisa ya aku ternyata ada di titik ini. Karena pas waktu itu benar-benar kerasa perjuangannya, karena benar-benar dari nol teman-teman. Di mana
aku itu masih SMA dan aku diminta untuk sama guruku untuk mewakili sekolah menjadi duta genre gitu ya. Untuk ikut ajang duta genre dan itu nggak ada bekal apapun. Dan aku inget banget di situ aku nggak punya relasi, aku nggak punya kenalan dan segala macem. Pastinya ya kalau misalkan kita ikut duta-duta itu butuh yang namanya gaun, kemudian make up, high heel segala macem. Dan di situ aku nggak punya teman-teman. Aku bener-bener nangis, bingung mau pinjam ke siapa. Dan aku nggak mungkin minta ke orang tuaku pas waktu itu karena orang tuaku itu di situ lagi ada di fase ekonomi yang nggak stabil. Jadi kalau misalkan aku ngomong gini ke orang tua aku pasti nggak bakalan dikasih gitu. Dan di situ aku cuman modal nekat aja, modal bismillah, modal doa dari ibu. Aku beraniin diri untuk pinjem, cari pinjaman ke tetangga, ke teman segala macam untuk nyari high heels itu gitu. Udah seharian bener-bener nyari dan nggak ada yang punya heels minimal 12 cm dan gaun. Di situ rasanya kayak oh gini ya rasanya berjuang gitu. Aku ya banget di situ aku udah putus asa segala macem, bensin udah mau habis gara-gara keliling kemana-mana untuk cari pinjaman ke teman, ke tante, keluarga segala macam tapi nggak ada yang punya. Dan di situ aku duduk di bangku kayak ya Allah kalau misalkan ini emang bener-bener jalanku, tolong lancarkan ya Allah, tolong kasih aku jalan gitu. Kalau misalkan ini adalah memang benar-benar jalanku satu-satunya gitu. Karena sebelumnya teman-teman, aku nggak ada basic sama sekali di dunia duta gitu. Aku nggak punya relasi. Bener-bener pure aku itu berasal dari organisasi ya, kayak organisasi biasa gitu. Nggak ada yang namanya, kalau duta tuh kan biasanya dipandang oh, cantik, kemudian tinggi, putih, bersih gitu-gitu kan. Biasanya orang-orang tuh mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata enggak di sini menjadi salah satu tantangan aku untuk bisa membuktikan ke orang-orang di luar sana bahwa duta itu bukan hanya sekedar cantik loh, tapi duta itu juga ada isinya, otaknya juga ada isinya gitu. Jadi bukan hanya sekedar cantik, putih, tinggi, langsing, enggak gitu. Duta itu tuh ya emang benar-benar duta yang punya rasa empati yang tinggi untuk orang sekitar gitu. Dari situ, dari pengalaman itu teman-teman, aku banyak belajar gitu ya. Apalagi aku materi benar-benar cari sendiri, kemudian searching, cari di Google sendiri, semuanya sendiri gitu. Karena aku tuh tipe orang yang misalkan, kalau misalkan aku ikut ini, ikut lomba segala macam, aku nggak bilang dulu ke orang tua aku. Baru kalau misalkan udah lolos di finalis atau apa, baru aku bilang ke orang tua aku, nih aku lulus ini, minta tolong doanya, doain aku gini-gini segala macam. Aku nggak minta uang untuk biaya segala macam, teman-teman. Karena aku tahu keadaan ekonomi keluargaku, kalau misalkan aku bilang ke mereka, aku nggak bakalan dikasih. Aku nggak bakalan boleh gitu ya untuk ikut-ikut ajang-ajang duta seperti itu gitu. Dan mukjizat Allah itu benar-benar kerasa ketika grand final, teman-teman. Aku itu gaun kan kalau tadi high heels ya. Untuk gaun sendiri, kalian tahu aku pakai gaun apa? Aku pakai gaun kondangan tanteku. Bukan gaun sih, lebih tepatnya batik dan itu betul benar-benar simple, teman-teman. Kalau aku lihat finalis yang lain, aku lihat peserta lain, itu benar-benar gaunnya itu megah, pakai apa ya, gaun-gaun yang gold-gold gitu. Sedangkan aku pakai batik, aku bangga ya, maksudnya pakai batik aku bangga. Cuman batiknya yang batik simple aja biasa. Sempat ada rasa insecure gitu, tapi aku selalu ingat kata-kata dari Miku, jadikan kekurangan kekurangan itu sebagai suatu kelebihanmu. Jadi aku mencari peluang di situ, teman-teman. Aku lihat nih, aku analisis pesertaku itu seperti apa ya kira-kira gitu. Kemudian apa sih yang harus aku unggulin di sini? Oh, ternyata mereka itu kurang gitu di public speaking. Oh, berarti aku bisa nih cari peluang di sini nih. Akhirnya aku benar-benar belajar public speaking segala macem. Aku tiap malam, tiap hari itu selama menuju karantina itu aku ngomong di depan kaca sendiri kayak orang gila itu dah gitu. Ngomong di depan kaca sendiri belajar, kemudian kadang aku rekam juga, aku rekam, aku taruh HP-ku di depan, aku kayak ngevlog gitu aja, kemudian aku lihat, aku evaluasi. Nah, dari situ benar-benar memberikan aku pelajaran untuk terus bisa lanjut dan
beranjak dari zona nyaman. Ketika aku udah berhasil di duta genre, padahal di situ pesertanya mentereng-mentereng semua dan kakak-kakak kelas kayak kakak-kakak yang udah kuliah-kuliah gitu. Mujizatnya di situ aku bisa dapat gelar runner up. Aku nggak nyangka, aku cuman gini teman-teman pas waktu grand final. Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan aku nggak dapat apa-apa, it's okay. Yang penting aku udah berani mencoba dan pengalaman yang aku dapat di sini bakalan aku terusin dan lanjutin ke jenjang yang lebih tinggi daripada ini gitu. Dan ternyata di situ aku benar-benar nangis ketika nama aku itu dipanggil menjadi juara dua runner up duta genre BKKBN. Kayak speechless banget dan aku lihat banget umi aku itu duduk di samping kiri sebelah panggung. Dia itu dada-dada sambil air matanya tuh nangis banget gitu. Lihat aku, lihat anaknya yang apa ya? Biasanya aku kan sempat dibully juga di SMA nih teman-teman. Aduh ya Allah, kenapa sih kalau inget itu jadi terharu. Di situ aku lihat banget umi aku itu dada-dada ke aku sambil dia netesin air mata, ngelihat anaknya dipakein crown, dipakein selempang, banyak hadiah yang aku pegang dan segala macam uang tunai. Di situ bener-bener rasanya merinding banget teman-teman. Iya bener banget merinding gitu. Karena sebelumnya aku itu setiap ikut lomba nggak pernah menang. Ikut lomba film nggak pernah menang. Ikut lomba ini nggak pernah menang. Cuman aku yakin kayak, oh berarti di sini bukan rezekiku gitu. Setiap aku ikut lomba itu selalu gagal. Dan di situ, di Duta Genre, aku benar-benar, oh ternyata di sini ya passionku gitu. Akhirnya dari Duta Genre itu aku punya banyak bekal. Aku punya banyak wawasan gitu. Dan aku bisa lanjut ke duta-duta selanjutnya. Akhirnya aku udah nyoba daftar di kampus aku di UINSA di Surabaya menjadi duta fakultas dan akhirnya winner. Yang awalnya di duta genre aku runner up dan winner di duta fakultas. Kemudian sesudah duta fakultas aku nyoba lagi nih tingkat Jawa Timur. Berhasil keterima jadi duta lingkungan Jawa Timur dan sekarang mulai lagi di Putri Pemberdayaan Jawa Timur. Jadi setiap tahun itu aku selalu punya wishlist teman-teman di mana wishlist itu aku tempel di dinding kamar aku. Seandainya kameranya bisa diangkat ya, aku angkat biar kalian bisa lihat di dinding kamar aku di mana wishlist itu, impian-impian itu aku bisa lihat tiap pagi. Jadi setiap aku bangun tidur, aku selalu lihat mimpi itu dan setiap pagi aku berkata, aku yakin aku bisa nih mencoret mimpi ini satu-satu dan beneran terjadi teman-teman setiap tahun. Jadi nggak usah uh, ragu-ragu kalau misalkan teman-teman bermimpi apapun itu, bermimpilah setinggi langit gitu. Karena kalau misalkan teman-teman terjatuh, jatuhnya nanti di antara bintang-bintang gitu. Nggak apa-apa, kalian harus bermimpi setinggi langit. Kalau misalkan ada yang remehin kalian, ngapain sih punya mimpi tinggi-tinggi, emang yakin kecapai gitu. Mimpi kita itu bukan mimpi besar kalau belum diremehin sama orang lain. Catat omongan aku. Jadi mimpi kita belum besar berarti kalau misalkan belum diremehin orang lain. Dulu sering banget aku diremehin gitu sama tetangga, sama gini, semuanya sama teman-teman aku sendiri gitu. Cuman aku yakin sama diri aku sendiri bahwa setiap bangun pagi, setiap pagi aku selalu memberikan afirmasi positif kepada diri aku sendiri bahwa suatu saat, entah ini akhir tahun, di pertengahan tahun, aku bakalan bisa untuk mencoret mimpi ini satu-satu atau ingin memakai crown gitu. Tapi aku mendedikasikan seluruh hidupku ini untuk orang-orang yang ada di sekitar aku dan bahkan kalau bisa untuk seluruh orang-orang yang mungkin butuh bantuan aku gitu. Dengan cara ya aku sosialisasi secara langsung, kemudian selalu ikut kegiatan-kegiatan volunteer, kemudian hal yang paling mudah nih yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan, ya membagikan hal-hal yang positif kepada orang lain di akun sosial media kita gitu. Dulu sebelum aku benar-benar kayak, oh kamu tuh konten kreator, oh kamu tuh influencer. Dulu nggak ada orang yang bilang kayak gitu ke aku teman-teman. Aku hanya ya niat membagikan apa yang aku punya, apa yang aku ketahui dalam bentuk konten gitu supaya orang-orang lain itu tahu kan sekarang itu dunia serba digital ya
kita mengedukasi orang, kita sosialisasi sama orang itu nggak harus selalu tatap muka sama orangnya gitu. Cara efektifnya adalah dengan memanfaatkan sosial media yang kita punya. Kita harus pinter-pinter, teman-teman, sebagai pemuda, sebagai agent of change, kita harus pinter-pinter untuk melihat peluang. Ya, salah satunya dengan membuat konten nih. Kira-kira bisa nggak ya aku itu memberikan edukasi kepada followers-followers aku untuk memberikan manfaat dan berimpact positif kepada mereka gitu. Sebelum followers aku sebanyak itu, dan bisa dibilang dulu itu aku mulai ngonten tentang edukasi dulu apa ya? Oh, program dari advokasiku di genre salah satunya adalah live Instagram dan membuat reels. Nah, dari situ tuh ternyata banyak orang yang suka, ternyata banyak orang yang dapat memberikan apa ya? Aku tuh memberikan mungkin tips-tips, sedikit tips-tips atau sharing-sharing pengalaman aku tentang duta-duta sehingga orang lain itu tahu, oh ternyata kalau misalkan aku cari tentang duta-duta bisa nih Nafada gitu. Nah, di situ aku mulai membangun personal branding dan mulai konsisten untuk membuat konten gitu sebagai duta. Itu salah satu contoh dari advokasi aku gitu. Jadi kita itu untuk mengambil langkah atau bergerak secara real itu nggak harus selalu yang kelihatan gitu, yang secara terjun secara langsung enggak. Bisa lewat media sosial yang kita punya gitu. Daripada media sosial kita cuman untuk apa ya? Komen-komen netizen-netizen nggak jelas gitu. Lebih baik kita gunain sosial media kita ke hal-hal yang bermanfaat. Apalagi kita itu kan sebagai ambasador, sebagai duta, pastinya dicontoh oleh banyak orang. Apalagi duta inspirasi nih. Dari tagline-nya aja, duta inspirasi gitu ya. Pasti harus memberikan inspirasi kepada banyak orang lain gitu. Menjadi role model banyak orang lain gitu. Gitu kalau dari aku pribadi. Jadi pertama-tama adalah tanamkan bisa di dalam diri kita bahwa oh aku nih ikut duta untuk bermanfaat banyak orang, bagi banyak orang. Jadi sebisa mungkin aku itu kalau misalkan udah jadi nih, udah jadi gitu, aku harus bisa untuk membawa impact positif kepada orang-orang yang ada di sekitar aku gitu. Itu terima kasih Kak Jasti. Bagaimana Kak Jasti? Apakah ada tanggapan atau sanggahan? Ya, baik. Oke, selamat malam. Ini boleh langsung kita mulai aja ya, Kak ya? Boleh, boleh, silahkan. Oke. Nah, oke. Sebelumnya di sini aku mau ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada teman-teman Duta Inspirasi Indonesia yang udah memberikan aku kesempatan untuk sharing bareng teman-teman semuanya di sini. Kita sharing-sharing santai aja ya. Ini sebenarnya kemarin tuh salah satu kakak panitia, Kak Azizir tuh udah ngehubungin aku, udah jauh-jauh hari, tapi aku baru bisa fixnya itu waktu mau mendekatin hari H, itu aku minta maaf banget, karena emang beberapa minggu kemarin agak hektik dan sepertinya agak mempertimbangkan gitu ya. Eh, aku sempat stalk juga Instagramnya Duta Inspirasi Indonesia dan beberapa duta-duta lainnya, eh, para dutanya yang ada di dalamnya itu kayak ya ampun apa aku bisa ya ngasih materi di sini gitu. Jadi agak mempertimbangkan gitu loh, kayaknya kok udah pro-pro semua gitu. Jadi baru konfirmasi untuk bisa jadi coach di sini baru kemarin gitu. Tapi yang selalu aku pegang adalah adab mencari ilmu. Oke, buat teman-teman mohon ditunggu sebentar ya. Mungkin karena masih terkendala jaringan, Kak Rayanya terpental keluar teman-teman. Oke. Nah, Halo, teman-teman. Oke. aku Oke, keluar Kak. ya tadi. Oh iya, iya bener banget nih, Kak. Oke, sudah join. Oh, bisa aku lanjutin ya? Oke, monggo Kak, silahkan. Oke, jadi tadi sampai di ini ya. Jadi aku selalu menanamkan juga pada diri aku bahwa adab mencari ilmu itu mengosongkan segala yang kita punya. Jadi ketika aku ikut perlombaan-perlombaan atau duta-duta lain
yang memang sebelumnya aku udah pernah dapat materinya di duta-duta yang sebelumnya, itu ketika di duta tersebut aku berusaha sebisa mungkin untuk mengosongkan segala yang aku punya. Jadi itu juga sebagai bentuk kita menghargai satu sama lain. Seperti itu. Mungkin di sini kita bakal bahas tentang good content from a good personal branding sesuai dengan tema Duta Inspirasi Indonesia sendiri, yaitu gimana sih caranya kita bisa bangun personal branding kita yang positif, positif personal branding di sosial media. Oke, bisa next, Kak. Oke, mungkin ini udah tadi beberapa udah disampaikan sama kakak moderator ya untuk beberapa prestasi aku, jadi kita skip aja. Boleh di next slide. Oke, jadi personal branding itu kalau menurut aku adalah upaya menciptakan citra diri di mata orang lain, di mana citra tersebut itu meliputi kepribadian, prestasi, karir, minat, bakat, dan pengalaman seseorang. Nah, dalam membangun sebuah personal branding sendiri itu ada dua karakteristik, dua tujuan, dua jalan. Kita mau ngebangunnya dari kepribadian kita, prestasi kita, minat, bakat kita, kemudian kita kemas dengan baik dan jadi personal branding yang baik, atau justru berpura-pura kemudian menjadi orang lain dan kita mengemas hal tersebut dengan baik dan bisa jadi personal branding gitu. Tapi dalam tanda kurung tidak disarankan ya. Jadi personal branding di sini benar-benar kita menjadi diri kita apa adanya, mengupgrade skills, develop our skills, kemudian mengemas hal tersebut dengan baik dan menjadi personal branding yang baik. Seperti itu. Emangnya ada ya orang yang mau nge-branding dirinya, self branding dirinya itu jadi bad personal branding. Tentu ada. Apalagi di negara kita ini eh, kalau misalnya ada hal yang kontroversial itu pasti naiknya cepet gitu ya. Jadi cepet banyak followersnya, cepet dapat viewersnya, kayak gitu. Kita bisa ambil contoh aja kayak salah satu seleb TikTok yang kemarin sempat rame, videonya makan es krim tapi berhijab, pakaiannya ketat, seperti itu. Sebenarnya sudah ada basic pada dirinya itu dia cantik, badannya bagus, tapi karena beliaunya mau untuk bikin kontroversial, jadi yang dibangun, yang dikemas hingga menjadi personal branding itu adalah dirinya yang bad personal branding itu. Padahal sebenarnya dia bisa aja mengemas hal tersebut misalnya dengan sharing-sharing gimana caranya bisa uh, bisa jadi badan sebagus itu. Apalagi cewek-cewek itu insecure-nya di fisik gitu kan, physically. Jadi gimana caranya kita bisa punya badan sebagus itu, bisa punya perut yang rata, kayak gitu, cara-cara nge-gym yang baik dan benar, angkat beban, kayak gitu. Sebenarnya bisa dialihkan ke arah yang positif, personal branding yang positif gitu. Tapi karena sekali lagi di Indonesia ini juga yang kontroversial itu naiknya cepat, jadi ya mungkin beliau lebih memilih hal tersebut gitu. Dan sepertinya juga beliau sadar karena aku sempat ngikutin podcastnya di Denny Sumargo itu, kalau memang dia sadar bahwa itu adalah bad personal branding seperti itu. Bisa di next slide. Oke, jadi how to improve, gimana caranya kita mengimprove personal branding kita. Sekarang tuh semua orang punya sosmed ya. Nggak ada kayaknya yang nggak ada kayaknya yang nggak punya sosmed gitu. Tapi apakah di sosial media itu sendiri kita bisa membranding sosial media kita dengan baik, nge-share diri kita, prestasi kita, minat bakat kita seperti yang ada di pengertian personal branding yang awal tadi. Gimana cara improve-nya? Yaitu pertama, mengenali diri sendiri. Kalau kita nggak kenal diri kita siapa, gimana orang lain mau mengenal diri kita gitu kan? Kenalin diri kita sendiri, kita sukanya apa, minatnya di mana, enjoy-nya di mana, merasa nyaman
melakukan hal tersebut itu di mana, selama hal tersebut positif, seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, pengennya apa, sukanya di mana, enjoy-nya di mana, itu kita otomatis pasti bakalan develop skills kita. Kita pasti bakal mengembangkan skill kita, mengimprove skill kita juga. Misalnya dengan ikut-ikut kelas. Misal contoh aku pribadi, sebelum aku terjun ke dunia perpejenan, itu aku pernah ikut duta kampus awal-awal. Karena emang aku dulu itu suka ngefoto dan difoto gitu, kayak pose-pose gitu suka. Terus aku coba-cobalah ikut duta kampus. Karena waktu itu aku cuman suka aja, aku belum mendalami, ternyata aku nggak lolos di duta kampus tersebut. Habis itu, di situ aku sadar, oh ternyata di duta-duta itu nggak hanya cantik aja, nggak hanya cuman pinter foto aja, bisa ngefoto dan lain sebagainya, tapi ada basic-basic pageantry di situ, public speaking, catwalk, attitude pageant, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Yang itu sebenarnya aku nggak tahu, tapi karena aku sudah tertarik, aku sudah suka, dari aku mengenali diri sendiri tadi aku sudah suka, akhirnya aku tahu aku harus kemana. Aku harus develop my skills gitu. Akhirnya aku ikut di sebuah agensi di Kota Malang, itu agensi kayak modeling gitu, di dalamnya ada kelas catwalk, kelas public speaking, kemudian kalau misalnya kita mau ikut kayak duta-duta gitu, kita ada kayak kelas latihan Q&A, kemudian gimana caranya ngomong di depan umum, ngomong di waktu deep interview dan lain sebagainya. Kayak gitu. Akhirnya dari aku mengenali diri sendiri dan akhirnya aku bisa develop my skills karena aku tahu apa yang aku pengenin gitu. Apa yang kita pengenin, kemudian kita bisa mengembangkan hal tersebut menjadi skills. Setelah itu memperluas relasi. Nah, nggak bisa dibungkirin, relasi itu sangat amat penting. Mungkin dulu kita mikirnya kayak jalur jalur orang dalam, tapi emang orang dalam tuh sepenting itu, gitu kan. Kemudian dan memperluas relasi itu bukan hanya kayak negatif ke arah negatif aja ya. Tapi misalnya kita bisa dengan cara ikut-ikut perlombaan, kemudian ikut-ikut organisasi. Nah, di situ kita juga bisa sambil melihat tolak ukur kemampuan kita yang sudah kita kembangkan tadi, sambil jalan kita develop our skills, kita memperluas relasi tersebut dengan ikut perlombaan, ikut organisasi, seperti itu. Akhirnya ketika kita terjun ke sebuah organisasi atau perlombaan tersebut, kita tahu misalnya ada yang salah, ada kesalahan yang kita lakukan. Di situ juga kita bisa ngerti akhirnya, oh ternyata harusnya aku nggak kayak gini. Akhirnya jadi improve lagi. Dari kesalahan improve lagi, seperti itu. Jadi memperluas relasi itu sangat penting dan juga sangat amat berpengaruh terhadap kita tuh bisa itu tadi kayak gimana caranya kita bisa compare sama skills kita yang sebelumnya. Jadi bisa terus improve. Kemudian menentukan target audience. Menentukan target audience ini mungkin lebih ke social media ya. Jadi ketika kita sudah punya skills, kita sudah memperluas relasi, ikut-ikut perlombaan, ikut organisasi, dan lain sebagainya. Di social media pasti kita harus menentukan target audience kita. Misal sukanya di beauty, makeup, skincare, kayak gitu ya. Suka di situ, kemudian mengembangkan minat bakatnya di situ, dan memperluas relasinya lewat misalnya kelas-kelas MUE atau duta-duta, seperti itu. Akhirnya nanti akan terbentuk dan kita bisa menentukan target audiens kita, yaitu orang-orang cewek-cewek muda, remaja yang suka sama skincare, aware akan kesehatan kulit, suka makeup dan lain sebagainya. Kemudian setelah semua itu terbentuk, pasti kita harus bikin portofolio kita. Portofolio kita itu apa? Ya sosial media itu. Seperti yang aku bilang tadi, kayaknya nggak ada orang yang nggak punya sosial media. Tapi pasti ada aja dan banyak sekali yang mungkin sosial media tidak terbranding atau belum terbranding dengan baik
gitu. Jadi ketika kita udah punya semua itu semua, sayang banget kalau misalnya nggak di-share di sosial media, nggak buat portofolio kita di sosial media. Apalagi sekarang itu kayaknya semua scan, entah itu daftar pekerjaan, ikut organisasi, ikut lomba, ikut duta-duta, kayak gitu tuh semuanya dilihat dari sosial medianya kan. Jadi sayang banget kalau misalnya sudah memiliki semua itu, tapi kita nggak share, kita nggak bikin portonya. Nah, setelah bikin portofolio dengan bagus, kita share branding kita dengan baik, pasti selanjutnya itu share portofolio. Setelah kita ngebikin portofolio, pasti juga sayang banget kalau nggak di-share gitu kan. Share aja dari hal-hal kecil, nggak harus kita sudah memiliki skills yang pro banget gitu, enggak. Misalnya misalnya ikut suka bisnis, lagi ikut-ikut kelas bisnis ini, kelas bisnis itu, share aja, bikin story, terus bikin postingan kayak gitu. Pasti lama-kelamaan karena kita sering nge-share hal tersebut, orang-orang tuh pasti bakal kayak, oh itu loh, si ini yang biasanya sering share-share tentang bisnis, dia kayaknya ikut kelas-kelas bisnis ini deh, coba tanya-tanya dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang pasti bakal melihat kita seperti itu gitu. Jadi personal branding itu sebenarnya mudahnya disebut sebagai kita itu mau dilihat orang seperti apa, tapi itu tadi dalam kurung dengan tidak berpura-pura atau menjadi orang lain. Karena yang akan works dalam jangka panjang yaitu itu tadi personal branding yang emang dari prestasi kita, real prestasi kita, minat kita, bakat kita, pengalaman kita, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bisa di next slide. Oke, kemudian manfaat personal branding pada sosial media. Sangat amat bermanfaat ya. Kayaknya sekarang juga semua orang tahu kalau sosial media yang di branding dengan baik itu pasti bakal beda sama sosial media ya udah yang kosongan, yang kayak maunya menutup diri, terus misterius gitu, maunya nge-repost story temen aja, kayak gitu kan beda ya. Nah, manfaatnya yaitu satu sebagai media promosi. Ibaratnya produk aja itu perlu promosi untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat, mendapatkan awareness dari masyarakat, apalagi diri kita gitu kan. Jadi, social media dan personal branding itu adalah dua hal yang dekat. Yaitu tadi sebagai media promosi. Kalau kita bisa ngebangun sosial media kita dengan personal branding yang baik, pasti kita nggak hanya mempromosikan diri kita juga. Misalnya akan ada brand-brand yang nge-hire kita, kemudian yang ngundang jadi pemateri, kemudian tiba-tiba dipanggil casting, dan lain sebagainya. Sebagai media promosi. Akhirnya ketika sosial media itu bisa menjadi media promosi bagi diri sendiri, akhirnya kita bisa membantu promosi-promosi brand lain, UMKM, kita bisa membantu promosi brand-brand dan UMKM tersebut, misalnya dengan endorse, barter, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaatnya, bukan hanya untuk media promosi kita sendiri, tapi sebagai media promosi misalnya brand-brand yang masuk kita. Kemudian membangun kredibilitas diri. Jadi ketika personal branding sudah terbentuk dengan baik di sosial media, sudah ditata dengan baik, itu akan otomatis membuat orang-orang tuh kayak orang ini kredibel, memiliki kredibilitas diri gitu. Jadi orang-orang akan percaya sama kita dengan apa yang kita share. Misal kita sering nge-share tentang itu tadi beauty, fashion, kemudian lifestyle dan lain sebagainya yang emang kita suka. Akhirnya orang kalau misalnya mau cari konten atau cari inspirasi konten itu dari akun kita misalnya. Berarti dari akun sosial media kita sudah dinilai kredibel seperti itu. Kemudian sebagai pembeda. Nah, sosial media ini seperti yang aku bilang tadi ya, sosial media itu yang di branding dengan baik, dengan yang belum terbranding itu pasti sangat kelihatan kan.
jangan bandingkan diri kita dulu sama yang influencer atau content creator besar deh. Sama teman satu organisasi aja, kalau satunya si A udah bagus nge-branding sosial medianya, sering nge-share dan lain sebagainya, nge-share pengalaman, minat, bakatnya, dengan si B yang Instagramnya kosongan, padahal followersnya 1.000, kan sayang banget sendiri, apa sih bahasanya, kayak dicoba-cobain sendiri gitu loh, dicoba-cobain sendiri. Kalau misalnya nggak ngerti, baru aku lihat YouTube, atau misalnya aku tanya ke temenku yang memang udah lebih pro di bidang itu gitu. Dan ya jangan malu untuk bertanya, karena tadi kita bisa belajar dari segala aspek, kita bisa belajar dari segala macam sudut pandang dan orang juga gitu. Jadi entah itu orang itu lebih muda dari kita, tapi pengalamannya lebih banyak, ya nggak apa-apa, kita belajar aja sama dia gitu. Jadi sekarang kan juga digital tuh udah luas banget, kita juga bisa belajar di TikTok, cara ngedit-ngedit, di YouTube dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu sih. Mungkin itu aja. Semoga bisa menjawab Kak Munifa. Wah, Oke, makasih banyak. iya. Wah, makasih banyak Kak Raya. Love you.